Jahatnya, astagfirullahaladzim, la Oh, haula jahatnya wala di mana bang? Coba. quwwata illa billah. Ya Ada enggak, banyak Tuhan maksudnya kan? enggak, kita itu sebenarnya menyebut ada beberapa banyak tuh, ada beberapa Tuhan itu sudah termasuk golongan kafir loh. Loh, memang betul kan Tuhan abang emang sama dengan Tuhan saya? Ya enggak, Lah, maksudnya kan maksudnya logika. enggak, maksudnya Janganlah kamu memaki sesembahan orang lain. Berarti ada Allah orang lain lah. Berarti kan ada, yang mana ada. Berarti Allah pun mengakui ada sesembahan lain. bunyi ayatnya itu seperti apa? Coba Al-An'am 108 lah, Gus lah mungkin udah tahu kan. Karena manusia itu hakikat bang. Makanya Nah, gimana ini bang? sebenarnya kamu masih belum jawab. Sebenarnya ada itu hakikatnya Bisa kekal kekal apa enggak? dan bisa tidak kekal, itu jawaban saya. Kok gimana kamu bilang enggak ada? Nggak bisa dua jawabannya. Wow, gimana sih bang? Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu dari umat Muslim. Dari diskusi kali ini ada umat Muslim yang menolak logika tentang ketuhanan. Pada akhirnya umat Muslim ini baper dan tidak bisa menjelaskannya. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Abang tapi tahu kan istri Rasulullah yang paling kecil, Aisyah. Nah itu gara-gara apa dinikahi bang? Aisyah. Iya, kan dia dalam hadis tuh jelas dia usia 6 tahun, lalu 9 tahun baru digauli. Itu tuh alasannya apa? Kan Aisyah bukan janda juga bang? Ya mungkin ya karena satu alasan orang tuanya Aisyah Abu Bakar itu alasannya ya mungkin punya alasan tertentu kenapa di waktu itu kan. Tapi yang jelas selama istrinya Rasulullah yang pertama itu masih hidup, Rasulullah itu tidak mau berpoligami. Loh istrinya berarti satu-satu itu Nabi? Kan Enggak. Poligami. Ya enggak, kamu pelajari dulu sejarahnya Nabi Muhammad itu seperti apa. Tapi selama Siti Khadijah itu masih hidup, Rasulullah tidak melakukan itu. Melakukan poligami. Loh, sebelum istrinya nih, misal abang pernah tahu kan salah satu istri Nabi itu adalah Zainab, yang adalah bekas anak mantunya, bekas istrinya Zaid. Nah, itu dinikahi juga. Setelah itu malah nikahin lagi yang lain kan? Nah itu kan harus ada alasannya karena kondisinya seperti apa di waktu itu, di zaman itu. Makanya nggak berpoligami. Nah itu apa alasannya? Lah, kamu itu tahu nggak selama Siti Khadijah istri pertama Nabi Muhammad SAW? Zainab. Enggak, istri pertamanya Rasulullah itu siapa? Khadijah. Ya udah, selama itu masih hidup Rasulullah tidak melakukan poligami. Loh, setelah dia hidup terus dia menikah dengan siapa, Bang? Maksudnya setelah hidup maksudnya? Setelah Khadijah meninggal terus dia menikah dengan siapa Nabi? Ya tinggal itu kan nada kok masih, itu kan pertanyaan apa? Kamu itu paham nggak sejarahnya? Ya makanya dikasih tahu kan tadi abang bilang. Konteksnya mungkin ada alasan tertentu. Lah kan tadi abang bilang Rasul itu menikahi janda-janda mana yang dinikahi dia? Sebenarnya kan kamu sudah tahu, cuman seolah-olah biar saya menjawab yang kemana-mana gitu. Bukan, biarkan lebih jelas gitu. Nah, Siapa tahu Gus ini kan lebih jago gitu. Enggak, sebenarnya begini ya, kita itu beragama, kita itu beda agama, sudah bukan apa ya, bukan tugas kita untuk mengurusi apa yang ada di dalam agama kita masing-masing secara personal, baik itu
nabinya bagaimana, ya udah kalau misalkan nggak mau percaya ya sudah jalanin saja agamanya Kan masing-masing. saya cuma nanya bang, saya nggak pernah ngurusin gitu. Kan Ya, karena kalau abang bilang tadi. sekarang saya gantian yang nanya ya. Oke. Kalau menurut ini kan lebih logik ya, bukan lebih apa? Bukan apa bermaksud saya untuk menyerang, untuk hanya wawasan saja. Kalau di dalam agama, kamu Kristen kan? Katolik? Iya, saya ortodoks. Oh, ortodoks. Hmm. Kalau dalam agamamu, Rasul pertama di dunia ini siapa kira-kira? Rasul Andreas. Andreas itu siapa? Rasul yang pertama dipanggil oleh Tuhan Yesus, dipilih. Oh, abang nggak tahu ya? Enggak, cuman apa penyebutan di dalam penyebutan nama-nama itu di dalam agama kita masing-masing itu kadang berbeda. Oh, karena Tuhan abang kan beda sama Tuhan saya. Tuhan abang kan nggak kenal Rasul Andreas. Iya, Tuhan abang kan waktu itu belum ada yang nyembah kan di abad 1. Enggak. Maksudnya memang Tuhan itu berbeda-beda. Iyalah, beda lah. Tuhanmu dengan Tuhanku beda. Ada banyak Tuhan di dunia ini. Iya, tapi yang Tuhan yang benar kan cuma satu yang bisa membuktikan. Semua kan ngaku Tuhan. Jahatnya, astagfirullahaladzim, la haula Jahatnya wala di mana bang? Coba. quwwata illa billah. Ada Ya enggak, banyak maksudnya Tuhan kan? enggak, kita itu sebenarnya menyebut ada beberapa Tuhan itu sudah termasuk golongan kafir loh. Loh, memang betul kan Tuhan abang emang sama dengan Tuhan saya? Ya enggak, Lah, maksudnya kan logika. maksudnya enggak, maksudnya Kan kata abang logika. Kalau Tuhan itu Enggak, berbeda dengan Tuhan Tuhan, berarti itu- udah ada dua Tuhan- Tuhan. Tuhan itu cuma satu. Yang saya benar tahu- satu, yang ngaku-ngaku Tuhan kan banyak, betul kan? Loh, orang Ya, Hindu terserah. apakah Tuhannya orang Hindu sama dengan Tuhannya bang? Sama nggak kira-kira? Ya, gimana ya? Kalau secara logika tidak ke hakikat. Kalau kita jawabnya secara logika ya mungkin saja menurut pandangan si agama Hindu menganggap Tuhannya orang Islam itu beda, Tuhannya orang Kristen beda. Tapi kalau kita benar-benar bicara kepada hakikat kita yang sebenarnya, Allah itu cuma satu, Tuhan itu cuma satu. Berarti abang Cuma nggak pernah. kita aja yang berbeda. Kadang Berarti abang nggak pernah baca Taurat dong? Karena di dalam Taurat hukum Tuhan yang pertama, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari perbudakan Mesir. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di dalam hukum Taurat aja ada Allah lain selain ya, Allah. itu sangat jelas. Ya, mohon maaf ya, saya tidak mau menyerang agama Nggak Anda. apa-apa, ini kita kan diskusi. Ada Allah lain. Jangan ada Allah lain. Nah, terus kalau Berarti ada misalkan Allah kita lain selalu toh? Berarti ada. enggak selalu menyebut Tuhan itu ada banyak. Tuhanmu dan Tuhanku tidak sama. Emang menurut abang sama? Kalau menurut apa ya? Kalau menurut hakikat Menurut iman saya, abang lah, Tuhan sama itu nggak? cuma satu, yang menciptakan. Terus yang namanya Kalau dosa kamu syirik menganggap- itu apa bang? Enggak. Pertanyaan saya. Enggak, kalau Yang misalkan namanya dosa kalau kamu syirik itu misal- apa? yang dosa syirik itu menyekutukan Tuhan. Nah, berarti ada Tuhan lain. Loh, dosa yang paling tidak ada. pertama itu syirik. Berarti ada Tuhan lain kan udah jelas. Hah? Bukan, maksudnya kesetaraannya. Kalau misalkan ya bisa saya sirik ke pohon misalkan. Cuman pohon itu pada hakikatnya tidak akan pernah setara dengan Tuhan. Maksud Ya, tapi dia ngerti nggak? tetap Tuhan nggak? Tapi dia tetap disebut Tuhan nggak sama penyembahnya? Yo, itu terserah. Ya. Misalkan kamu gini. Saya menganggap Tuhan itu satu. Tetapi kalau misalkan kamu menganggap Yesus itu Tuhan, Yesus ini ya konteksnya Nabi Isa itu ya. Kalau di dalam Kristen itu Isa Al-Masih. Kalau dalam kami Nabi Isa. Kalau misalkan kalian atau kamu menyebut Yesus itu Tuhan, itu ya sudah berbeda Tuhannya. Loh, ini ya contoh di Al-Baqarah ya. Al-An'am 108 dikatakan ya, janganlah kamu memaki sesembahan orang lain. Berarti ada Allah orang lain lah.
Berarti kan ada. Yang mana Ada berarti Allah pun mengakui ada sesembahan lain. Bunyi ayatnya itu seperti apa? Coba Al-An'am 108 lah, Gus lah mungkin udah tahu kan. Lah enggak. Bunyi ayatnya seperti apa? Ya. Di Al-An'am 108 ya. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Nih, karena mereka nanti akan memaki Allahmu. Ya, mereka akan memaki Allah dengan melampaui. Nah, melampaui batasan itu gitu loh. Enggak sama Yesus dengan Nabi Isa-mu. Ya terserah. Loh, kalau ini Bang, gimana Bang? Janganlah kamu memaki sesembahan yang lain. Ya, sesembahan yang mereka sembah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa sadar pengetahuan. Nah itu, Allahmu ini udah mengakui ada Allah lain, ada sesembahan lain. Kenapa kamu ini? Bahkan ada dosa syirik. Itu kan udah jelas membuktikan ada sesembahan lain, ada Allah lain. Tapi dalam konteks ini kan masalahnya bukan masalah sesembahan, tetapi konteks awal kita berbicara atau berdialek atau bertukar pendapat. Itu kan konteksnya Tuhan. Tuhan itu satu dan tidak pernah ada yang setara dimanapun itu. Tetap Tuhan yang satu itu tidak ada penyetaraan. Semuanya yang ada di dunia ini hanyalah ciptaannya. Itu kalau kita menjawab secara hakikat dan kesadaran. Tapi kalau misalkan ada beberapa orang atau ada pandangan agama lain menganggap bahwa Tuhan itu ada banyak Tuhan, ya itu terserah, itu masalahnya di dia gitu loh. Masalahnya itu Quranmu juga udah mengatakan ada Tuhan lain gitu. Ya toh, jangan kamu menyekutukan Allah lain. Al-Furqan 68 itu jelas. Ada sesembahan lain, ada Allah lain kan Tuhan. Ya, tapi jangan kalau misalkan baca Al-Qur'an itu, kalau misalkan mengutip ayat Al-Qur'an itu, jangan sepotong-potong, itu mesti ada konteksnya di situ. Konteksnya itu kemana dan seperti apa. Itu membahas apa. Tuh. Jangan hanya sepotong ayat lalu dijadikan bahan untuk menyerang. Memang tujuan enggak, memang saya tanya ya. Ini kan saya sebelumnya tidak pernah menyerang atau mempertanyakan agamanya Anda, tetapi langsung menyerang agama saya. Abang, saya nggak ada nyerang loh dari tadi. Abang walaupun iya, maksudnya arahnya kan ke sana. Gimana? Menyerang itu cemana sih? Aku juga nggak ngerti. Aku kan hanya bertanya, Bang. Dan hanya menyerang secara menyerang secara kan katanya mau logika. Kata Abang, Tuhan kok ada banyak. Abang justru menertawai saya tadi kan. Loh, Tuhanmu dengan Tuhanku aja beda. Loh, iya, Abang tidak menyadari apa yang Abang lakukan. Berarti sebatas keimananmu ya stuck di situ aja, hanya mempermasalahkan Tuhan itu ada berapa? Ini kan kita ngobrol tentang logika. Ya kalau logika Abang jalan kan berarti ya Tuhanmu dengan Tuhanku jelas berbeda. Berarti ada beberapa Tuhan di dunia ini. Membahas logika. Ya tentunya logika Anda tidak bisa saya terima, dan logika saya begitupun juga tidak bisa diterima dengan Anda. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada perdebatan itu tidak akan, maksudnya kalau kita mengacu, ini kan sudah kalau kita, kan ada pengecualiannya, ada kalau kita ujung-ujungnya debat itu kan saling membenarkan apa yang menjadi ininya sendiri. Jadi tidak akan pernah secara logika jalan kebenaran. Kita nggak usah dulu bawa agama, secara logika. Tuhan Abang dengan Tuhan saya sama nggak? Tuhan kamu, ya tunggu dulu. Kamu menganggap Tuhan Yesus itu, menganggap Yesus itu Tuhan nggak? Loh, memang itu Tuhan saya. Saya pun kira Abang menyembah Allah yang saya juga nggak tahu deh kayak seperti apa ya. Abang juga kenapa bisa menganggap Allah Abang itu Tuhan gitu? Apa sih dasar Abang sampai menuhankan Allah? Saya juga bingung gitu. Apa gitu? Tolok ukur Abang sampai menyembah Allah dan menganggap Allah itu Tuhan itu gimana? Ya karena memang ada perintah di dalam Al-Qur'an
dan ada penegasan di situ di dalam Al-Quran. Pokoknya Al-Quran itu lengkap. Di situ ada pengesahan, ada perintah, ada peringatan. Dan saya meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah yang saya sembah itu memang benar-benar Tuhan, terkecuali. Dan saya menganggap bahwa Tuhan itu memang satu sesuai dengan apa yang artinya abang menganggap dia Tuhan karena diperintahkan itu. Jadi bukan karena cari tahu dia Tuhan atau enggak, hanya karena ada perintahnya aja gitu. Kenapa? Abang menganggap Tuhan abang itu Tuhan karena perintah, bukan karena abang tahu dia itu Tuhan gitu. Ya tentunya ya karena saya tahu dia Tuhan, makanya saya sembah. Jauh yang abang tahu apa sih? Dia seperti apa sih Tuhan abang itu? Tuhan itu tidak bisa digambarkan karena memang kembali ke jawaban saya yang di awal, tidak ada yang setara dengan Tuhan di dunia ini. Tidak ada yang setara. Tidak ada yang setara dengan Tuhan, Bang. Sesuatu yang tidak ada bisa nggak disetarakan, Bang? Sebenarnya ya, kalau saya menjawab secara keyakinan saya dan secara hakikat, sebenarnya yang tidak ada itu ya kita ini sebenarnya kan tidak ada, cuma diadakan. Setelah diadakan, final answernya ada dong? Nggak ada, tetap nggak ada kita ini. Loh, abang berarti menolak logika dengan mengatakan dirimu yang ada, yang saya kenal ini, dengan mengatakan itu tidak ada, gimana ya? Ini kan udah jelas-jelas di mataku ada abang itu, tapi abang bilang nggak ada, gimana ini? Berarti dengan kata lain, sesuatu yang ada bisa abang tiadakan, yang tiada bisa diadakan dong kalau gitu. Nggak, saya gini tanya dulu. Menurutmu ada ini kata ada eksis, abadi nggak ada itu? Ada itu bisa kekal, bisa kodim. Kalau Bisa kekal kekal? itu ya bisa bako, bisa kodim. Kalau bako itu tidak berawal, tidak berakhir. Kalau kodim itu berawal namun tidak berakhir. Enggak. Kalau misalkan ada itu sejatinya atau hakikatnya kekal apa tidak? Ada itu kekal, ada yang kekal, ada yang tidak. Ada yang kekal, ada yang tidak. Kok bisa begitu? Iya, karena abang juga nggak kekal, tapi abang ada. Ini logis kan? Kita bicara logika loh. Dari tadi aku pakai logika loh. Abang nggak mau membuktikan kau ada. Kamu itu kan bicara logika, aku bicara hakikat. Loh, secara hakikat kamu ada nggak, Bang? Nggak ada. Kalau nggak ada, terus bagaimana dikatakan kamu manusia? Karena manusia itu hakikat, Bang. Makanya. Nah, gimana ini, Bang? Sebenarnya kamu masih belum jawab. Sebenarnya ada itu hakikatnya bisa kekal apa kekal dan bisa tidak kekal, itu jawaban saya. Kok gimana kamu bilang nggak ada? Nggak bisa dua jawabannya. Wow, gimana sih, Bang? Saya ini bicara tentang realita, tapi abang nggak bicara realita gitu. Aduh, ini kombi man. Telepon kita orang beri narungnya asal kayak kombi ya. Turun aja, Selalu menolak bakalan logika. meyakini orang yang ngeyel. Bukan gini, Tertan. Sebentar ya. Ini takutnya penontonku seolah-olah saya terpancing. Enggak. Dia mau bicara, saudara saya ini mau bicara apapun, saya tetap kepada keyakinan saya dan tidak pernah terpancing ataupun apa. Kita Yang cuma penting berbagi wawasan loh, berbagi logika. yang penting di sini tetap saya tidak akan pernah terpancing maupun diketawain atau di mana. Saya tidak akan pernah terpancing ataupun termakan karena pada dasarnya di sini saya tidak mau mencela apapun agama dia. Saya tidak pernah mau mempermasalahkan agama orang lain. Pada konteksnya
gimana ya? Saya lebih malu gitu loh, lebih malu kepada nabi saya untuk mempermasalahkan agamanya orang lain gitu loh. Sedangkan saya gini loh Bang, ini kenapa jadi baper ya Bang ya? Sebentar, saya menjelaskan. Kita ini kan cuma ngobrol gitu ya. Enggak, bukan, sebentar. Saya mau menjelaskan ke penontonku dulu. Oke, silakan. Kita putuskan ya, nggak jelas Cok. Nah ini sebenarnya nggak ada. Jelas-jelas dia ada, dibilang nggak ada. Cuman terlalu banyak berfilsafat kosong gitu loh. Ya menjelaskan Tuhannya aja ribet gitu. Kenapa sih ribet banget? Ya begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, Saudara-saudari, setelah melihat video tersebut? Tentu, kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.